Kita lanjutkan pembahasan kita pada bab kedua, bilangan real. Kita masih pada subbab yang pertama. Di sini kita akan melihat suatu sifat yang akan sangat banyak digunakan untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya. Sebelum itu, kita perhatikan terlebih dahulu bahwa yang terjadi sebenarnya ketika berbicara bilangan real, maka kita tidak akan pernah bisa menebak atau menyebutkan bilangan real positif terkecil. Bahkan kita katakan bahwa bilangan yang demikian itu tidak ada. Mengapa? Seumpamanya kita anggap ada, katakan dia yang terkecil itu, bilangan real positif terkecil adalah A yang positif. Tentu nanti ketika kita kalikan A dengan 1/2A, akan berakibat 1/2A itu nilainya kurang dari A. Mengapa? Karena kan 1/2 kurang dari 1. Kemudian 1/2 juga tetap besar 0. Ini bisa dibuktikan. Silakan coba dibuktikan 1/2 lebih dari 0. Akibatnya apa? Dan ini tetap besar 0. Akibatnya masih ada 1/2A yang lebih kecil dari A. Begitu juga selanjutnya, jika kita anggap 1/2A yang lebih kecil, masih ada yang paling kecil di bilangan real positif, masih ada 1/4A. Sehingga disimpulkan tidak ada bilangan real terkecil yang positif. Seperti itu. Selanjutnya, berdasarkan hal tersebut, kemudian kita bisa melihat sifat bahwa jika kita punya suatu bilangan A yang nilainya lebih dari atau sama dengan 0, maka cukup kita tunjukkan bahwa A ini nilainya lebih kecil daripada sebarang bilangan positif. Dengan hal tersebut langsung kita bisa katakan A itu sama dengan 0. Hal ini kita lihat dalam bentuk teorema 219. Jika A bilangan real dengan sifat A lebih dari atau sama dengan 0 dan A kurang dari epsilon, untuk setiap epsilon besar 0, maka kesimpulannya A sama dengan 0. Bagaimana melihat buktinya? Di sini kita bisa lihat, kita umpamakan bahwa ternyata A tidak 0. Berarti kalau A tidak 0 berarti A lebih dari 0. Karena di sini kan di awal sudah diketahui A kurang dari atau sama dengan 0. A lebih dari atau sama dengan 0. Berarti kalau kita umpamakan kesimpulannya salah, ini mau pakai kontradiksi. A diandaikan tidak 0 berarti A-nya lebih dari 0. Di sini. Kemudian karena A lebih dari 0, maka kita bisa mengambil 1/2A sebagai salah satu epsilon, karena kan epsilon yang penting lebih dari 0 di sini harus berlaku semua. Berarti kita umpamakan ambil epsilonnya, katakanlah dia fix, berarti katakan epsilon 0 dengan nilai 1/2A. Maka kita punya sifat 1/2A ini kan lebih dari 0, kemudian 1/2A ini kurang dari A. Artinya berlaku ini 0 kurang dari epsilon 0 kurang dari A. Hal ini kontradiksi dengan yang dikatakan di sini. Di sini kan dikatakan A itu lebih kecil dari A itu kurang dari epsilon untuk semua epsilon. Sedangkan di sini bisa kita temukan epsilon yang seperti ini, yang 1/2A yang sifatnya epsilon ini yang justru lebih kecil, epsilon 0 ini yang justru lebih kecil dari A. Kontradiksi. Berarti ini kontradiksinya. Yang ini, kalau mau tanda yang biru, yang ini kontradiksi dengan yang ini. Karena itu makanya di sini dikatakan A jadinya salah ini. Karena ini kontradiksinya kan yang ini tadi. Karena itu kita tidak boleh mengandaikan demikian, karena bertentangan dengan fakta bahwa A kurang dari epsilon untuk setiap epsilon besar 0. Jadi kesimpulannya A haruslah sama dengan 0. Begitu buktinya. Sehingga nanti ketika kita dipertemukan dengan suatu sifat dan diinginkan untuk menunjukkan bahwa misalnya bagaimana menunjukkan X sama dengan 0. Nah, cukup tunjukkan bahwa ini
kita punya untuk setiap epsilon besar 0 kita punya 0 besar sama dengan X kurang dari epsilon. Cukup ini yang ditunjukkan. Kalau ini terpenuhi maka kesimpulannya X pasti 0. Yang kedua, bentuk lainnya, kadang juga bentuk ini kita buat seperti ini. Jadi tetap berlaku untuk setiap epsilon besar 0. Tapi di sini bentuknya 0 kurang dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan epsilon. Ini juga sama. Kesimpulannya nanti ini juga adalah A sama dengan 0. Silahkan dicoba buktikan untuk yang itu. Selanjutnya kita akan lihat bahwa kalau kita punya dua bilangan positif, kalau kita kalikan kan sudah diberikan di definisi himpunan P-nya bahwa hasilnya positif. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lihat converse-nya? Ketika kita punya hasil kali dua bilangan yang hasilnya positif, bagaimana dengan masing-masing dari kedua bilangan tersebut? Apakah masing-masing faktornya harus positif juga atau boleh jadi tidak? Nah, hal ini dituangkan dalam teorema 2110. Nih. Jika AB lebih dari 0, artinya hasil kali A dan B lebih dari 0, maka salah satu dari yang berikut ini bernilai benar. Jadi di sini ataunya bersifat eksklusif, artinya hanya salah satunya yang bernilai benar. Yang pertama, diperoleh A-nya lebih dari 0 dan B-nya lebih dari 0. Yang kedua, A kurang dari 0 dan B kurang dari 0, atau bisa kita bilang kedua faktornya harus sama-sama positif, atau kondisi kedua faktornya harus sama-sama negatif, seperti itu. Sekarang kita coba lihat buktinya. Di sini kan diketahui AB lebih dari 0. Di situ AB lebih dari 0 ini. Berarti ini. Berarti kita punya AB lebih dari 0. Maka dari sini kita bisa peroleh A-nya pasti tidak 0 dan juga B-nya pasti tidak 0. Coba lihat teorema sebelumnya, ini terkait. Ada yang mengatakan itu, yang bahwa kalau kita punya A bilangan real, kemudian dikali dengan 0, maka hasilnya 0. Ada teorema sebelumnya di awal-awal itu. Sekarang setelah kita punya yang ini, menurut trikotomi berarti A itu cuma dua kemungkinan. Menurut trikotomi berarti untuk A sisa ada dua kemungkinan. Yang pertama, A-nya lebih dari 0 atau A-nya kurang dari 0. Pertama, jika A-nya lebih dari 0, maka kita punya 1/A pasti juga lebih dari 0. Hal ini bisa dibuktikan, silahkan diuji. Selanjutnya, kita akan peroleh bahwa 1/A dikali AB, gunakan sifat-sifat asosiatif dan sebagainya, ini akan menjadi besar dari 0. Karena AB-nya besar 0, 1/A-nya besar 0, di mana nilainya ini kan adalah B sebenarnya. Makanya diperoleh B juga harus besar 0. Diperoleh yang pertama. Untuk yang kedua sama, kalau A-nya kurang dari 0, berarti kan 1/A kurang dari 0. Sehingga kalau kita kerjakan, berarti 1/A dikali AB, yang lain tidak lain adalah B, itu nilainya juga harus kurang dari 0 menggunakan sifat-sifat. Silahkan dilengkapi sifat-sifatnya. Seperti itu untuk 2110. Nah, kita bisa lihat berdasarkan 2110 ini, kita bisa lihat akibat. Jika AB-nya kurang dari 0, maka bagaimana dengan A dan B-nya? Nah, saya kira ini tidak terlalu sulit kita pahami. Yang penting ingat, AB kurang dari 0 itu kan artinya AB-nya itu berarti minus AB itu elemen P. Nanti dari situ kita bisa dapatkan. Tinggal ini minus AB bisa diubah menjadi minus A dikali B. Ini yang kita kenakan ke teorema 210. Ini kenakan ke teorema 210 ini. Gunakan teorema 2110 di sini. Silakan dicoba, nanti akan didapat hal ini. Saya kira itu tidak terlalu ribet, bahkan cukup sederhana.
ini sebenarnya adalah sifat yang sudah kita diberikan ketika sekolah, dan kita diminta untuk menerimanya seperti itu. Misalnya kalau kita punya perkalian yang hasilnya positif, maka pasti keduanya positif atau keduanya negatif. Namun di sini kita sudah diberikan alasannya dengan menggunakan sifat-sifat dasar atau aksioma-aksioma dasar yang kita punya di aksioma aljabarnya, aksioma lapangannya, dan juga yang di aksioma urutannya. Seperti itu. Sehingga kita bisa tahu konstruksi dari atau alasan dari apa yang diberikan kepada kita sewaktu sekolah dulu. Misalnya perkalian 2 bilangan positif pasti positif, perkalian 2 bilangan negatif pasti negatif. Itu kan sudah diambil, sudah bisa dibuktikan dengan dasar-dasar yang kita punya di aksioma sebelumnya. Sama halnya dengan di sini, yang perkalian 2 bilangan yang positif, maka kedua faktornya harus positif atau kedua faktornya harus negatif. Itu sudah bisa kita punya alasan untuk mengatakan hal itu pasti benar. Seperti itu.